untuk mengadakan upacara menanam. Semua pejabat sipil dan militer di istana harus lapar selama 5 hari. Supaya pejabat seperti penasihat agung Zhao tahu. Apa artinya, siapa yang tahu isi piring ini? Setiap butirnya adalah jerih payah. Kau. Orang ini punya ketahanan lebih kuat dari si tetua. Ternyata dia tidak muntah darah. Tapi, mereka semua hanyalah kelompok yang sama saja. Kau. Sialan. Cukup. Panggil tabib istana. Cepat obati penasihat agung. Di mana Zhao Kang? Di mana Zhao Kang? Aku di sini. Ada apa? Si tua bangka ini mau berkelahi. Aku akan meladeni dengan satu tangan. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Beruntung sekali nasibmu. Aku bilang cukup. Apakah kalian tidak mendengarnya? Yang mulia, Zhao Kang telah menghina menteri tingkat 1. Ini adalah tindakan pembangkangan. Hamba mohon agar Baginda menghukumnya dengan tegas. Zhao Kang telah membangkang. Mohon Baginda menghukumnya dengan tegas. Yang mulia, penasihat agung Zhao. Grand Tutor Yang. Menyulitkan tanpa alasan. Memakzulkan bawahan. Mohon Yang Mulia menghukum berat kedua orang ini. Asisten pejabat istana Zhao Kang. Melawan atasan. Menghina menteri istana. Gaji dihentikan mulai hari ini. Diberhentikan dari segala jabatan. Diperintahkan untuk merenung di rumah. Yang Mulia sangat bijaksana. Zhao Kang, mundurlah kau. Hamba pamit. Yang Mulia, Zhao Kang saat ini tidak mengindahkan hukum. Harus dicopot gelar jabatannya. Diturunkan menjadi rakyat jelata. Masalah Zhao Kang. Kita bahas di lain hari. Jika para menteri punya waktu untuk mendebatkan ini. Lebih baik pikirkan cara menghadapi. Negara You dan Jing. Menteri Ritus. Sudah sampai di mana utusan kedua negara itu? Lapor Yang Mulia. Kemarin menerima surat. Sudah memasuki wilayah negara kita. Paling lama setengah hari akan tiba di ibu kota. Tuan Li. Tadi di aula istana. Mengapa Anda tidak mencoba membela Zhao Kang? Kau ini masih saja tidak sabaran. Tuan Li. Walaupun Departemen Perang kita sudah bisa membuat mesiu hitam itu. Namun jika benar-benar digunakan di medan perang. Harus tetap mengandalkan Zhao Kang sang penemu. Jika Anda menjalin hubungan baik dengannya. Akan sangat bermanfaat bagi Departemen Perang kita. Mana mungkin aku tidak tahu itu. Namun Zhao Kang ini adalah pejabat yang menyendiri. Pejabat yang menyendiri, dia bahkan berani memaki 3 pejabat agung hingga pingsan di depan umum. Sifat seperti itu tidak akan bertahan lama di dunia pejabat. 2 orang keras kepala itu takut pada Zhao Kang. Nanti kita maki mereka lagi. Diam-diam aku merasa puas. Siapa bilang tidak? Tapi istana ini penuh intrik. Kita lihat saja apakah dia bisa bertahan. Setelah melakukan ini semua, jabatan pejabat ibu kota ini seharusnya sudah tidak bisa dipertahankan, kan? Xiao Linglong. Aku sudah memaki para pejabat tinggi itu seperti itu. Kenapa kau belum juga segera membuangku kembali ke Kabupaten Yuanjiang? Sialan. Aku sudah berbuat seperti ini tapi masih belum diturunkan jabatannya. Apa sebenarnya yang dipikirkan wanita ini? Tuan Zhao. Tuan Muda Wang, apa yang sedang terjadi di sini? Tuan Zhao, beberapa hari lalu kau bilang mau mentraktirku minum. Sudah lebih dari setengah bulan, loh. Ada ya orang yang mentraktir seperti ini? Hehe, itu. Belakangan ini urusan dinas sangat sibuk. Lupa? Aku lupa. Kau yang sudah dicopot dari jabatan. Sebagai pejabat tingkat 6. Bisa punya urusan dinas apa? Ayo, aku saja yang traktir kau. Nona Xian'er masih terus merindukanmu. Wang San sebenarnya berasal dari mana? Kebetulan bisa sekalian mencari tahu latar belakangnya. Janji dulu, kau yang traktir. Hahaha, iya aku tahu. Ayo, Tuan Muda Wang, Tuan Zhao. Sudah lama sekali kalian berdua tidak datang. Tuan Zhao kita ini orang yang sangat sibuk. Lihat, sampai kurus karena kelelahan. Pantas saja Xian'er melihat Tuan Zhao tampak begitu lesu. Aku lihat kau malah jadi lebih gemuk. Hahaha. Masakan di ibu kota ini benar-benar terasa hambar. Bukankah di seluruh negeri juga sama saja? Belum tentu begitu. Sini, ku beri lihat sesuatu yang bagus. Benda ini kalau ditaruh sedikit saja. Masakan akan jadi sangat lezat. Astaga. Bukankah ini garam halus yang diam-diam ku jual di Kabupaten Yuanjiang? Bagaimana bisa sampai ke tangannya? Penyelundupan garam dan besi hukumannya mati. Ini bisnis yang bisa bikin kepala melayang. Kabupaten Yuanjiang itu miskin. Makanya aku diam-diam menjual garam halus. Tapi bagaimana bisa Wang San memilikinya? Baiklah, silakan dicicipi semuanya. Lihat apakah rasanya sudah berbeda. Rasanya benar-benar jadi lebih enak. Gurih dan pas di lidah. Tuan Muda Wang, harta karun ajaib apa ini sebenarnya? Soal itu, Tuan Zhao kita yang berpengetahuan luas. Biar dia yang menjelaskannya kepada kalian. Karena rasanya jadi lebih asin. Itu pasti garam. Benar, Tuan Zhao memang berwawasan luas. Xian'er, kalian keluarlah dulu. Aku ada urusan penting untuk dibicarakan dengan Tuan Zhao. Tuan Zhao, mengenai garam halus ini. Seharusnya Anda tidak asing, bukan? Biasa saja. Kenapa? Tuan Muda Wang berniat melaporkanku? Nyalimu benar-benar besar sekali. Barang yang bisa bikin kepala melayang pun berani kau urus. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Jika orang sudah tidak bisa bertahan hidup, masih perlu takut apa lagi? Memang benar. Kalau seseorang sudah tidak bisa bertahan hidup, maka dia akan berani melakukan apa saja. Baik, Tuan Muda Wang. Jangan bertele-tele lagi. Apa sebenarnya tujuanmu mencariku? Bekerja sama.
Orang-orangku pernah pergi ke Kabupaten Yuanjiang. Garam ini dibeli dari Kabupaten Yuanjiang. Ini kiriman pedagang dari Damingfu. Katanya barang ini dari Kabupaten Yuanjiang. Saya jadi penasaran. Lalu mengutus orang untuk menyelidikinya. Hasilnya, 5 orang yang saya kirim pergi tanpa kabar. Mereka malah berhenti bekerja. Kabarnya sekarang, mereka sedang sembunyi membakar batu bata di pabrik Tuan Zhao. Bahkan mereka sudah memboyong anggota keluarga mereka ke sana. Kerja sama apa? Menjual garam. Saya ini warga negara yang taat hukum. Warga negara yang taat hukum. Yang memaki-maki para menteri di depan istana. Warga negara yang taat hukum. Saya tidak mau menyentuh garam. Barang itu terlalu berisiko. Tapi saya tertarik dengan sabun wangi milik Tuan Zhao. Oh, saya beruntung mendapatkan 1 buah. Setelah dipakai tubuh jadi harum. Kalau barang ini dijual kepada bangsawan di ibu kota, mereka yang kemana-mana harus pakai parfum pasti akan gila. Kita bisa menaikkan harganya. Menjadikannya barang wajib bangsawan. Persediaan terbatas. Lalu adakan pelelangan. Jual 1 buah dengan harga beberapa tael perak. Apa tidak terlalu murah? Apa yang kau tahu? Ini namanya investasi jangka panjang. Pakai setiap hari. Setengah bulan sudah habis. Mau beli harus antre. Ini namanya strategi pemasaran kelangkaan. Wang San ini benar-benar licik. Setara dengan saya. Si Zhao Kang ini benar-benar pedagang licik alami. Hebat sekali. Kapan kita mulai? Saya belum setuju. Tuan Zhao, apalagi syaratmu? Katakan saja. Aku ingin tahu. Apakah kau mampu menampung barang dari Kabupaten Yuanjia milikku? Belum lagi yang lainnya. Produk Siang Fuyu itu saja. Di gudangku setidaknya masih ada 1.000 atau 2.000 bal. Soal itu, tenang saja, Tuan Zhao. Asalkan barangnya bagus. Di ibu kota, tidak ada barang yang tidak bisa kujual. Hahaha. Kalau begitu, Kakak Wang harus melindungiku ke depannya. Lagi pula, batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek, dan bersin. Untuk rasa hangat di tenggorokan. Fix Formula 44. Indomie goreng cabe hijau dengan cabe hijau asli lebih pedas. lagi pula, sekarang aku hanyalah orang awam tanpa jabatan. Gampang itu. Tuan, kesepakatan tercapai. Tapi aku juga meremehkan orang ini. Zhao Kang sangat licik. Sepertinya dia sudah menebak siapa aku sekarang. Apakah dia punya kemampuan itu? Terakhir dia bertanya apakah aku bisa menampung barang dari Kabupaten Yuanjiang. Itu artinya dia sengaja ingin memastikan identitasku. Sebelumnya aku salah menilainya. Orang ini sangat cerdas. Suruh orang-orangmu berhenti mengawasi Kabupaten Yuanjiang. Melakukan itu, kita tidak akan bisa mengendalikan Kabupaten Yuanjiang lagi. Jika ingin mengendalikan orang cerdas, kita tidak boleh membuatnya merasa sedang dikendalikan. Zhao Kang adalah orang yang berbakat. Karena Yang Mulia Kaisar wanita tidak menginginkannya. Maka aku akan memberitahu guru besar Zhao secara terpisah. Katakan saja bahwa aku tahu dia diperlakukan tidak adil hari ini. Untuk saat ini, jangan cari masalah dengan Zhao Kang. Hamba mengerti. Pergilah bersiap untuk menunggu kedatangan barang. Tuan Zhao. Ini adalah anugerah dari Yang Mulia untuk Tuan Zhao. Sutra ini adalah kualitas terbaik dari King Zhou. 50 tael per gulung. Biasanya hanya pejabat tingkat 2 yang boleh menggunakannya. Bagaimana mungkin aku pantas menerimanya? Nona Luiyuan, sebaiknya segera bawa kembali saja. Zhao Kang sekarang hanyalah rakyat biasa. Mana berani aku memakai barang milik pejabat tingkat 2. Kalau nanti ada yang menuduhku melanggar aturan lagi bagaimana? Cepat bawa pergi. Zhao Kang berterima kasih atas anugerah Baginda. Tolong sampaikan kepada Baginda. Zhao Kang ingin pulang kampung. Tidak mau lagi menjadi pispot ini. Menjadi pejabat bersama sekumpulan bajingan itu. Benar-benar memalukan bagiku. Bagus sekali kau, Zhao Kang. Tunggu saja kau. Baginda, Zhao Kang benar-benar tidak tahu diuntung. Dia bilang dia ingin pulang kampung. Tidak mau lagi menjadi pispot di sini. Pispot? Dia mengatakannya begitu. Pispot penting saat dibutuhkan. Namun dibenci saat tidak dibutuhkan. Dia sedang mendendam padaku. Semuanya. Kakak tertua, guru besar bilang puisi Zhao Kang ini sangat bagus. Hanya saja orangnya sangat brengsek. Kalian berdua. Tuan Zhao sudah keluar dari penginapan dan pulang kampung sejak pagi. Dia tidak bilang mau kemana. Tidak bilang. Orang ini benar-benar kabur begitu saja. Padahal aku masih ingin bertanya bagaimana cara mengurus kebersihan. Tuan sudah kembali. Keluarga. Tuan muda sudah kembali. Tuan sudah kembali. Siapa yang kembali? Memangnya siapa lagi? Tuan Zhao lah. Cepat pergi sambut dia. Tuan sudah kembali. Tim kebersihan, kalian dari mana saja? Cepat kemari dan sapu sampah-sampah ini. Orang menyebalkan ini akhirnya kembali juga. Sepertinya selama aku tidak ada di sini, kamu banyak malas-malasannya ya? Segera dikerjakan, segera dikerjakan. Tuan, saat Anda tidak ada,
Si Jiahu itu malas sekali sampai tulang-tulangnya hampir rontok. Tuan, kali ini Anda akan tinggal berapa hari? Benar sekali, Pak. Saat Anda tidak ada, pekerjaan kami sulit dijalankan. Tidak akan pergi lagi. Mati pun akan mati di sini. Gao Kuan. Berapa total populasi di kabupaten ini sekarang? Totalnya 73.462 orang. 42.000 adalah usia produktif. Selebihnya adalah wanita, anak-anak, dan orang tua. Sudah cukup. Untuk sementara hentikan pemasukan sumber daya manusia. Sang Long, berapa banyak persediaan sabun wangi kita sekarang? Di gudang masih ada 21.063 batang sabun. 5.000 sabun wangi. Semuanya sudah dikemas. Kotaknya semua diukir dengan detail. Bagus. Beberapa hari lagi bawa semuanya keluar untuk dijual. Tuan, sepeda yang Anda bawa sudah digunakan oleh para penenun. Efisiensinya lebih dari 5 kali lipat dari sebelumnya. Pedagang dari negara Jing ingin membeli 50.000 kain. Setengah bulan bisa selesai. 5 kali lipat. Tidak membiarkan pedagang itu melihat alat tenunnya. Kan? Di mana hal itu mungkin terjadi? Area pabrik adalah daerah terlarang. Orang asing tidak boleh mendekat. Tuan, kaca yang dibuat juga sudah banyak. Saya antar Anda melihatnya. Barang bagus. Hahaha. Benda ini memang cantik. Tuan, untuk apa Anda menyuruh kami membuat ini? Hahaha. Ini adalah cinta. Tahu apa itu cinta? Sesuatu yang tak ternilai harganya adalah cinta. Jadi benda ini tak ternilai harganya. Tuan, cinta Anda rapuh sekali. Pergi sana. Zhao Kang. Astaga. Seumur hidup sering mengunjungi rumah bordil. Baru kali ini melihat pertunjukan seperti ini. Kenapa bisa begitu memuaskannya? Hei gendut, mau kemari untuk minum segelas? Hahaha. Siapa yang gendut? Ini namanya kekar. Hahaha. Kabupaten Yuanjiang kalian benar-benar membuatku terkesan. Makanannya enak, barangnya menarik. Kalau begitu bagaimana kalau membeli rumah untuk menetap? Saya berasal dari negara bagian Qi. Mana bisa tinggal di negara Qian kalian? Itu sama saja berkhianat pada negara. Anda datang ke kabupaten kami untuk berbisnis apa? Kemarin ada teman yang mengambil barang di sini. Barangnya memang sangat bagus. AR pergi. Antar saya kembali. Saudara, besok kita minum lagi. Hahaha. Kenapa? AR? Ginseng tua milikmu belum terjual? Tunggu sebentar. Tunggu. Coba perlihatkan barang di tanganmu padaku. Kamu mau? Ini yang saya temukan saat saya sedang buang air di tengah jalan. Ginseng yang saya gali di hutan. Mirip sekali. Benar-benar mirip sekali. Itu dia. Benar-benar itu dia. Ya, benar-benar itu dia. Itu ubi jalar. Cepat katakan. Sebenarnya dari mana kau temukan benda ini? Saudaraku. Saudaraku, jangan terburu-buru. Sebenarnya benda apa ini? Apa benar ini ginseng gunung tua? Kenapa kau begitu bersemangat? Ginseng apa sialan? Ini adalah nyawa. Sang guru akan datang. Jangan banyak bicara. Segera sajikan arak dan hidangan paling mahal. Tuan muda ingin menjamu tamu. Walaupun sedikit lebih jelek dari yang kulihat di kehidupan sebelumnya. Dan juga keriput. Tapi ini jelas adalah ubi jalar. Ini adalah benda ajaib di masa kelaparan. Kakak, apakah kakak ini kusirmu? Adik, kau tahu benda ini? Tahu. Aku sudah lama mencarinya. Di mana kalian menemukannya? Benda ini. Ini bukan ginseng. Tapi ini juga sejenis tanaman obat. Ada anggota keluargaku yang sakit. Sedang membutuhkan tanaman obat ini. Ini sebelum kami masuk ke negara Qian. Di sebidang tanah tandus. Saat aku ingin buang air, aku tidak sengaja menggalinya. Aku pikir ini ginseng gunung tua. Jadi kusimpan seperti harta karun. Sudah tanya banyak toko obat tapi tidak ada yang mengenali. Tadi hampir saja kubuang. Astaga. Untung tidak dibuang. Dengan benda ini, selama teknik penanamannya matang, aku bisa menghidupi seluruh prefektur Jiangling dengan kabupaten Yuanjiang. Tuan Zhao. Hidangannya datang. Silakan dinikmati. Aduh, Tuan Zhao. Benar-benar tak disangka. Saya si gendut ini sungguh tidak mengenal sosok hebat seperti Anda. Saya minta maaf di sini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya justru harus berterima kasih kepada kalian. Bukankah kalian ingin membeli porselen? Besok saya akan suruh orang menemani kalian melihatnya. Semuanya diskon 20%. Terima kasih banyak, Tuan. Hasil panen yang melimpah baru bisa membebaskan tenaga kerja. Dengan adanya tenaga kerja,
barulah kita bisa memperluas produksi. Ubi jalar. Kaulah harta karun yang sesungguhnya bagi tuan muda ini. Tuan, benda apakah ini? Ini barang bagus. Seandainya dulu ada benda ini, tak akan ada lagi orang yang kelaparan di daerah kita. Benda ini namanya ubi jalar. Jika dikelola dengan baik, 1 MU tanah bisa menghasilkan ratusan kati. Ratusan kati? Tuan, mana mungkin ada tanaman dengan hasil sebanyak itu di dunia ini? Saya bilang ya, memang ada. Yo Meng, besok kumpulkan 1 petani dari setiap keluarga. Bentuk tim pertanian. Pelajari baik-baik cara menanamnya untuk tuan muda ini. Zhang Long, besok kirim orang ke sana. Bawa kembali bibit ubi jalar itu secepat mungkin untukku. Mengerti? Tuan Zhao, porselen-porselen ini benar-benar berkualitas tinggi. Saya beli semuanya. Saudara Lin memang lugas. Karena kita berjodoh. Koleksi porselen ini ditambah 50 kati teh berkualitas. Semuanya saya beri diskon 20% untuk Anda. Aduh, adik Zhao. Kamu benar-benar saudara kandungku. Persaudaraan ini, kakak akan mengingatnya.